Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat yang berada di seluruh penjuru, terutama khususnya negeri kita Indonesia tercinta ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap di atas syariat dinul Islam sampai datangnya malaikat maut menjemput kita. Sehingga setiap kali pembukaan, setiap khatib menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun, setiap khatib atau setiap dai menyampaikan ayat ini, ya, wahai kalian kaum muslimin, orang-orang yang mengaku beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat melainkan istiqamah di atas syariat dinul Islam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami', hadis nomor 742, dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang tersebut, ya, sahabat tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzni wa aujiz. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepadaku nasihat dan persingkatlah nasihat tersebut. Ya. Jadi begitu pentingnya nasihat dalam syariat dinul Islam, sehingga nasihat itu merupakan agama, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, sampai-sampainya, ya, mereka para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain, yang bahkan mereka mendapatkan, ya, pembebasan dirinya dari api neraka, ya, bahkan dijamin mereka Allah ridho dengan perbuatannya dan mereka ridho dengan apa yang Allah turunkan, perintahkan kepada mereka, ya, dalam ayat yang ke-100 dalam surah At-Taubah, di mana mereka mendapatkan rekomendasi, ya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala, ya. Tetapi mereka tetap butuh akan nasihat, sehingga seseorang di antara para sahabat ini meminta kepada Rasulullah nasihat, ya. Dan nasihat ini tidak dikhususkan untuk dirinya, ya, tetapi nasihat ini menjadi keumuman untuk siapa saja, ya, manusia yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah dan mengikuti sunnah beliau, agar hidupnya, ya, selamat sejahtera dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izni wa aujiz. Wahai Rasulullah, berikanlah aku nasihat dan persingkatlah nasihat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita yang mulia, ya, menjawab dan memberikan nasihat yang singkat.
Ada 3 poin dalam nasihat ini. Ya, inilah 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu kita, ya, yang mengaku beriman dan mengaku mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiat beliau? Yang pertama, beliau mengatakan, "Idza kumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, "Wala takallam bikalamin ta'tadharu minhu godan." Dan yang ketiga, beliau berwasiat untuk umatnya agar selamat dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Wa jama'il iyasa mimma fi aidin nas. Ya, kita akan bahas 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya agar selamat dunia dan terlebih kelak di yaumil qiyamah. Wasiat yang pertama, beliau mengatakan, "Idza kumta fi salatika," jika kalian, ya, mendirikan sholat, ya, berdiri untuk melakukan sholat, "Fasalli salata muwaddi'in," maka sholatlah kalian seperti kalian itu berpamitan, ya, seperti kalian melakukan sholat yang terakhir, ya. Coba kalau ada seorang narapidana, ya, yang akan dieksekusi, dihukum mati, ya, entah ditembak mati, entah mungkin dipancung, ya, maka begitu ditanya, permintaan terakhir apa? Permintaan saya adalah saya ingin melakukan sholat sunnah, misalkan, ya, sholat 2 rakaat. Maka dia akan melakukan sholat itu dengan penuh kekhusyuan, ya, karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan dieksekusi mati, ya. Maka ini menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, ya, bahwa ketika kalian mendirikan sholat, maka lakukanlah sholat itu seperti seakan-akan kalian itu berpamitan, ya, seakan-akan kalian itu tidak hidup lagi, ya. Kenapa demikian? Karena sholat itu begitu mulia, ibadah yang begitu mulia, ya. Pertama, sholat merupakan, ya, tiang dari syariat dinul Islam. Yang kedua, bunyal Islamu ala khamsin, ya, bangunan Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah kita bersyahadat, mentauhidkan Allah, ya, meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama, pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat, ya. Kemudian salat merupakan cahaya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menerangi manusia di jalan kegelapan baik dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Ketika kita masuk ke dalam kubur, ya, dan terus, ya, awwaluma yunazzalu awwaluma, bahwa al-qabru awwaluma yunazzilu manazilul akhirah, ya, bahwa kuburan ini adalah terminal menuju negeri akhirat. Ya, terminal pertama menuju negeri akhirat. Kalau di terminal ini kita gelap, bagaimana selanjutnya? Ya, nah, sholat menjadi cahaya. Kemudian, ya, sholat merupakan, ya, pencetakan kader-kader manusia yang berakhlak, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Bahwa sesungguhnya sholat itu akan mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, sehingga orang-orang yang istiqomah melakukan ibadah sholat, dia akan tercetak, terbentuk menjadi kader-kader manusia yang berakhlak, yang mulia. Ya. Kemudian sholat juga merupakan pembentukan karakter manusia yang disiplin. Inna sholata kanas alal mu'mini kana kitaban mawquta.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu-waktu salat ya untuk orang-orang yang beriman telah ditetapkan waktunya. Ya, di sini jelas. Ya, misalkan salat subuh, enggak boleh seseorang itu melakukan salat subuh itu di jam 12 siang atau di jam 9 siang, 9 pagi misalkan, ya, atau dia lakukan di jam 1 siang, ya, nggak boleh karena sudah ada waktunya. Atau dia melakukan sholat zuhur di jam 7 pagi misalkan, nggak boleh. Ini menandakan ya ketika seseorang itu rajin melakukan istiqomah, melakukan sholat, dia akan terbentuk dengan kedisiplinan waktu. Ya, sehingga orang mukmin, orang muslim, ya, ketika dia bekerja di kantor, di tempat-tempat pekerjaan dia akan disiplin. Karena memang sudah diajarkan dari melakukan ibadah yang mulia ini. Ya. Kemudian ibadah sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan ditanya oleh Allah. Ya, sebelum ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Amalan ibadah yang pertama kali yang akan Allah hisab, Allah akan perhitungkan, Allah akan tanya, yaitu ibadah sholat. Ya. Kemudian ibadah sholat ini juga ya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, perintah-perintah yang lain. Malaikat Jibril alaihi salam turun ke bumi. Sedangkan perintah ibadah sholat, Nabi kita yang mulia dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam inda sidratil muntaha, ke langit yang ketujuh. Begitu mulianya. Ya, bukan malaikat Jibrilnya turun ke bumi, tetapi Nabi kita yang mulia diangkat naik ke langit. Dan perintah ibadah sholat ini merupakan perintah yang paling banyak dalam keseharian. Coba kita tanya, ya, kita perhatikan. Zakat mungkin setahun hanya sekali. Ya, itu kalau sudah terkena ya daripada persyaratan mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian saum yang diwajibkan hanya setahun sekali, yaitu saum Ramadan. Ya. Kemudian lagi haji seumur hidup cuma sekali. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain adalah cuma sebatasan itu. Sedangkan ibadah sholat sehari semalam adalah 5 kali. Ya. Dan masih banyak lagi keutamaan berkaitan dengan sholat. Sehingga Nabi kita yang mulia berpesan kepada umatnya untuk jika melakukan ibadah yang mulia ini, ya, maka lakukanlah seperti ya, fasalli salata muwaddi'in. Sholatlah kalian seperti kalian itu berpisah. Maksudnya lakukan ibadah sholat ini dengan khusyuk. Ya, dengan khusyuk. Dan coba kalau kita perhatikan ya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, ketika Allah Ta'ala jelaskan, sungguh beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum ala salatihim khashi'un, dan seterusnya sampai di ayat yang ke-10, ya, bahwa Allah menjelaskan banyak karakter di ayat tersebut yang dia akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya, dia akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Dari rentetan karakter tersebut, maka yang terdepan adalah orang yang melakukan salat dengan khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini karakter yang pertama yang akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ya, seperti ya, sehingga lakukanlah ini dalam sholat-sholat kita, terutama sholat yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam sehari semalam 5 waktu. Kemudian kita latih diri kita juga untuk melakukan sholat-sholat sunnah dengan kehusuan seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya
wasiat yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Yang kedua, beliau mengatakan, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu godan. Jangan kalian mengucapkan, berkata, yang dengan perkataan itu kalian akan meminta maaf besok kelak di yaumil qiyamah. Ya. Menandakan bahwa ketika kita mengucapkan suatu ucapan, pikirkan dulu. Jangan asal ceplas. Jangan. Apalagi di zaman sekarang. Sebentar-sebentar ada postingan, diberikan komentar. Walaupun melalui tulisan, ya, tetapi itu adalah curahan daripada apa yang ada dalam lisan. Ya, maka berhati-hatilah saudaraku kaum muslimin, muslimat, di dalam memberikan tanggapan-tanggapan berkaitan dengan postingan-postingan yang ada di zaman sekarang. Ya, bentar-bentar kita buka status, ada postingan ini. Kita buka di Facebook, ada postingan ini. Kita buka di Instagram, ada postingan ini. Kita buka di TikTok, ada postingan ini. Segera kita memberikan, ya, tanggapan ini, itu, dan sebagainya. Ya, itu juga melalui, sebenarnya adalah ungkapan kata-kata yang kita ungkapkan, tapi melalui tulisan-tulisan yang kita ketik melalui tangan-tangan kita. Sehingga Nabi kita yang mulia pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, innal abada la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, ya, mengucapkan satu ucapan yang dengan ucapan itu sampailah dia terjatuh, ya, ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Masya Allah. Hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati. Rasulullah berpesan, wahai kaum muslimin, muslimah, ya, hati-hati dengan lisan kita. Perbanyak berzikir, ya, perbanyak kita beristighfar, ya. Jadi jangan, ya, mudah-mudah mengeluarkan kalimat-kalimat, ya. Kita harus berpikir dulu, kalimat ini akan menjadi ancaman bagi kita atau akan menjadi keselamatan bagi kita, ya. Ini wasiat yang kedua dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Dan wasiat yang ketiga, beliau mengatakan, wajma'il iyasa mimma fi aidin nas. Ya. Hendaklah kalian berputus asa dengan apa-apa yang ada pada tangan manusia. Maksudnya seorang muslim, seorang mukmin, ya, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia-manusia lain. Ya, dia tidak menggantungkan. Sekalipun kita manusia adalah makhluk sosial, ya, yang membutuhkan, ya, kepada bantuan orang-orang lain. Ini wajar. Tetapi ketika seseorang itu memutlakkan, menjadikan sandaran yang mutlak kepada seseorang, bahwa dialah yang memberikan makan, dialah yang menghidupkan, dialah yang memberikan rizki, dialah yang mengatur semua kehidupannya, dia jadikan seperti itu, inilah yang berbahaya. Ya, sehingga tidak boleh mengatakan, kalau tidak ada dia, saya ini. Kalau bukan dia, saya ini. Ya, kalau seandainya tidak ada dia, kalau seandainya dia tidak bantu, saya begini, saya begitu. Tidak. Jangan ucapkan seperti itu. Justru seorang mukmin akan mulia seperti pesan yang dipesankan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi pesan untuk orang-orang yang beriman. Wa izzatuhu istighna'uhu anin nas. Kemuliaan, kejayaan seorang mukmin, seorang muslim adalah tidak menggantungkan hidupnya kepada manusia. Ya. Dia menggantungkan kepada Allah. Dia meyakini bahwa Allah lah yang menghidupkannya, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan segala-galanya. Sedangkan manusia
yang memberikan kepada kita sesuatu yang membantu kita, itu hanya menjadi perantara yang Allah berikan kepadanya untuk mengirim kepada kita. Ya, sehingga jangan kita mutlakkan. Ya, kalau bos saya tidak begini, maka saya tidak bisa hidup. Jangan. Ya, sekalipun dia bos kita, atasan kita, ya, orang yang selalu ya memberikan masukan-masukan ekonomi dalam hidup dan kehidupan kita, misalkan ya, karena kita bekerja di bawah naungan orang tersebut, tapi bukan berarti ya kita harus mutlak bergantung kepadanya, ya, karena orang tersebut hanyalah menjadi perantara. Maka ya, pesan yang ketiga ini kata Rasulullah, berputus asalah kalian dari apa-apa yang ada pada tangan manusia. Karena seorang mukmin hanya bergantung bertawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah tempat bertawakal orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan ya 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Mudah-mudahan 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi ya keistiqomahan kita untuk senantiasa ya memegang ya berdiri di atas syariat dinul Islam sampai datangnya malaikat maut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.